Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arswanda dari Hukum kelas 3C NIM 40 120 111 08. Di sini saya akan membagikan materi bab 4 mengenai instrumen hukum lingkungan nasional terkait perencanaan dokumen lingkungan dan perizinan. Pertama, saya akan membahas mengenai pengantar kelembagaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial, pengaturan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diterapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang atau UU PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental rights. Makna di atas, lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara. Karena itu ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H berdasarkan Pasal 3 UU PPLH. Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan. Maka, tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama atau kontrak, melakukan tindakan nyata membentuk peraturan bersama, menetapkan putusan khususnya perizinan, dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindak pemerintahan yang harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas, tidak pemerintahan yang meliputi wewenang, substansi, dan prosedur Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum dan dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan seperti Pasal 63 Undang-Undang PPLH. Secara legalitas formal, upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan berdasarkan pada aspek wewenang. Pengaturan aspek wewenang itu tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH dan Ekoregion. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang membuat potensi masalah lingkungan hidup serta supaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan definisi tersebut. Maka RPPLH merupakan tindak pemerintah yang tergolong dalam tindakan perencanaan dalam negara hukum kemasyarakatan modern. Tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa RPPH nasional yang dibentuk dalam pengaturan pemerintah, RPPLH provinsi yang dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan RPPLH kabupaten atau kota yang dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan pelindungan lingkungan hidup, yaitu inventariasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tindak perencanaan yang
meliputi beberapa komponen tersebut yang juga tergambar dalam Pasal 5 Undang-Undang PPLH yang tercantum mengenai bahwa perencanaan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, penyusunan RPPLH sebagai upaya perencanaan, pelindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, RPPLH saling terkait dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana tata rencana wilayah untuk pemerintahan daerah. RPPLH dikaitkan dengan RPJM dan RPJ. Oke, kita lanjut. Untuk pemerintahan daerah, RPPLH dikaitkan dengan RPJM dan RPJP dan RTRW daerah. Tahap inventarisasi belingkungan hidup merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapan inventarisasi berdasarkan Undang-Undang PPLH meliputi potensi dan kesediaan jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan dan pengelolaan, bentuk kerusakan dan konflik, serta penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Inventarisasi lingkungan hidup dapat dilakukan melalui peta dan laporan yang telah mendokumentasikan basis sumber daya alam dan penggunaannya. Hasil inventarisasi lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah, aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. RPLH disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan, namun yang tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development prinsip agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup atau environmental planning. Tujuan environmental planning yang tertuang dalam EPA juga masuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusun dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau ERP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Secara hierarki, peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dijadikan konsideran mengingat dalam
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PP, menjadi dasar mengingat undang-undang. Namun, secara substansial, RPPLH dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RT/RW agar terjadi harmonisasi dan sinkron penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kajian lingkungan hukum strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang selanjutnya ini merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana program. Instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonis kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisien pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati. KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Maka, penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan memangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam praktek selama ini upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, tapi sebagai bentuk pencegahan hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang PPLH mewajibkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota menyusun KLHS agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah. Maka pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusun KLHS. Peraturan menteri yang menjadi dasar penyusunan KLHS meliputi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup sehat, energi atau komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah nilai batas tertinggi dan terendah
dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lainnya yang setiap interaksi dalam lingkungan khususnya mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan nilai ambang batas daya dukung, daya tegang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Pengertian daya dukung daya toleransi dan lingkungan atau tegang. Lingkungan yang dalam istilah asing disebut kering kapasitif adalah kemampuan lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, penggunaan nilai ambang batas itu dikaitkan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perbedaan penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan sebab seperti diatur dalam pasal 20 ayat 33 bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan, yaitu memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah yang nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia, dan dengan demikian dapat dimengerti bahwa BMLH selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan BMLH selama tidak diwajibkan berdasarkan hukum. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran baku mutu lingkungan hidup, yaitu meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu bakde mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi baku mutu gangguan, dan baku mutu lainnya. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 yang dibedakan dalam dua sistem, yaitu effluent standar merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan, atau istilah dalam Undang-Undang PPLH disebut baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Yang kedua, stream standard merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat pembentukannya, atau istilah dalam Undang-Undang PPLH disebut baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Dengan adanya dua pembedaan baku mutu lingkungan hidup, maka konsep pencemaran lingkungan hidup perlu diperjelaskan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk jahat, makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 20 ayat 2. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu standar, baku mutu F1S standar atau baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan, serta the stream standar atau baku mutu air laut, baku Mahmud Amben. Undang-Undang PPLH mengancam pidana terhadap pelaku pencemaran terlihat dari pasal 98 dan 100 UPLH. BMLH sebagai ukuran batas kadar makhluk hidup yang dapat ditegangkan oleh media di lingkungan memiliki karakter yang diwajibkan ditaati. Karena itu penerapan BMH dalam peraturan perundang-undangan menyertakan sanksi bagi sanksi administrasi dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Diketahui bahwa BMH merupakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, wilayah, dan waktu. Dengan demikian, ketentuan BMLH khas secara umum dituangkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Ya, untuk ketentuan teknisnya diatur dalam peraturan undang-undangan yang bersifat pelaksanaan seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan kepala daerah. Peraturan undang-undangan yang mengatur BLH dan penerapan sanksinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tingkat daerah. Contohnya, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dalam peraturan daerah tersebut. Pasal 22 ayat 1 mengatur kewajiban untuk menaati baku mutu air limbah. Yang diikuti dengan pasal 31 ayat 1 tentang penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran, pasal 22 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2 penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Pasal 22 ayat 1 ada beragam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan dalam hal yang selalu berbeda karena disesuaikan dengan media lingkungan, wilayah, dan waktu. Selanjutnya saya akan membahaskan tentang AMDAL atau UKL, UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH terdiri atas beberapa bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan, misalnya izin membuang air, izin membuang air limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam praktiknya, keberadaan izin lingkungan ini masih belum dapat berjalan optimal karena konflik norma atau tidak ada sinkron antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan tindakan lanjut dari penerapan penilaian kelayakan dan dokumen dari AMDAL atau UKM. Ketertarikan izin lingkungan dengan dokumen AMDAL atau UKL UPL secara tegas dicantumkan dalam pasal 2 ayat 2 PP tentang lingkungan, tentang izin lingkungan yang mengatur tentang tahapan bekerja tanpa perolehan izin lingkungan, meliputi penyusunan AMDAL dan UKL sampai UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL sampai UPL, dan permohonan serta penertiban izin lingkungan. Baiklah, sekian penamparan materi dari saya. Bila ada salah kata, bila ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Atau ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.